Hai, apa kabar? Selamat mendengarkan kembali suaraku di teman ngobrol Diana. Seperti biasa, aku akan menanggapi cerita maupun pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan di question box Instagram @dianahfsr. Kita langsung mulai aja ya. Mencintai diri sendiri itu seperti apa sih? Ya, sudah seharusnya kita menyadari dulu sih setiap hal baik dan buruk yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kita baiknya dalam hal ini, kita kembangkan, kita asah terus, kita gali terus sampai itu benar-benar jadi apa ya? Jadi hal yang membanggakan untuk diri sendiri. Setelah itu kita lihat juga nih, apa nih yang buruknya dari kita perbaikin yang buruknya. Itu kan namanya kita berarti respect nih sama diri kita sendiri. Karena kalau kita udah respect sama sesuatu, otomatis kita akan mencintai sesuatu itu. Begitupun dengan mencintai diri kita sendiri. Karena kan pada hakikatnya kita gak akan pernah layak dicintai kalau belum bisa mencintai diri kita sendiri. Begitupun ketika kita akan mencintai, gimana dong kita mau mencintai kalau mencintai diri sendiri aja belum bisa? Kak, aku butuh insight menghargai sebelum kehilangan. Ya seharusnya sih kehilangan itu sendiri yang membuat kamu jauh lebih menghargai apapun atau siapapun yang kamu miliki. Iya sih? Jadi kita kan akan menghargai sesuatu ketika dia udah hilang ya. Jadi ya ketika kita memiliki itu, kita harus benar-benar menghargai. Pepatah lama kan bilang, penyesalan selalu datang di akhir. Nah, dari pepatah itu kita harus belajar. Karena dia datang di akhir, jangan bikin dia mubazir. Jangan cuma disesalin, tapi harus punya pikiran gini. Kenapa ya ini terasa menyakitkan? Oh, ternyata karena aku seperti ini. Misalnya, oh berarti besok-besok lagi kalau kita ketemu kasus yang sama, jangan gitu lagi. Oh, ternyata kehilangan dia sangat sedih ya. Ya berarti ketika nanti ada orang baru yang datang, kita harus bisa menjaga lebih baik. Maksudnya jadi emang ya kita belajar dari apa yang telah kita sesalkan. Itu sih, menghargai sebelum kehilangan tuh pasti ada kan di masa lalu yang telah terjadi. Jadi kita belajar dari masa lalu itu. Kurang lebih kayak gitu. Perihal hidup kan emang muter-muter ya biasanya. Semangat. Kayaknya aku belum selesai sama diriku sendiri. Aku mau nanya balik. Kira-kira apa yang belum selesai? Sebuah pencapaian, tujuan hidup, proses membahagiakan diri atau orang lain, atau yang lain? Karena belum selesai sama diri sendiri nih terlalu general. Aku gak bisa bantu apa-apa, jadi aku bingung. Jadi ditunggu ceritanya, oke? Lagi gampang sedih, sering ngerasa cemas sama kondisi saat ini, kadang ngerasa gak nerima. Ya memang kalau misalnya kita punya masalah, kalau misalnya kita mulai tidak nyaman dengan suatu kondisi, ada baiknya kita memang cerita sih sama orang terdekat. Ya paling tidak orang yang benar-benar kita percaya gitu. Jangan sampai itu jadi dipendem terus nantinya jadi bom waktu buat diri kita sendiri. Karena apa ya, emosi itu harus disalurkan. Tapi balik lagi disalurkannya dengan cara yang baik atau tidak. Tapi kan kalau cuman sekedar cerita, itu kita mengeluarkan energi kita kan, yang kita apa nih yang kesel banget, diluapin aja. Karena kalau misalnya kita dipendem, ya itu nanti bisa jadi bom waktu gitu buat diri kita sendiri. Apapun itu, entah apapun itu, kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi intinya sih aku doain semoga apapun masalahmu, semoga Allah selalu memampukanmu untuk menyelesaikan ya. Tetap kuat. Gimana cara melatih rasa empati kita, Bu? Empati itu kan ibarat pisau. Semakin diasah akan semakin tajam. Jadi emang harus banyak trial. Harus latihan empati itu. Karena misalnya kita ambil contoh misalnya hal terkecil ya. Ketika ada teman cerita, aduh aku lagi sedih banget nih, baru banget diputusin pacarku. Kira-kira
respon kebanyakan orang akan seperti apa ketika ada temannya yang cerita dia lagi sedih abis diputusin pacar. Misalkan kurang lebih gini, ya udah nggak apa-apa, masih banyak kok yang mau sama kamu, banyak banget yang lebih baik dari dia. Udah cari aja yang lain, udah kamu nggak usah sedih, udah kamu biarin aja lah dia pergi, kayak gitu kan kurang lebih. Ya nggak sih? Kita tuh terlalu fast forward, jadi terlalu cepat menarik kesimpulan dari cerita teman kita. Jadi kita langsung aja nih ambil ke solusinya, udah kamu tenang aja, bahagia aja, nggak usah sedih, langsung ke arah sana gitu. Jadi kita lupa kalau dia tuh bilang dia lagi sedih. Nah, kenapa sih kita malah fokus menenangkan? Padahal yang dia butuhkan itu hanya validasi dari perasaannya. Karena kan akarnya empati itu kan mampu memvalidasi perasaan seseorang. Jadi kita harus punya simpati dulu. Oh iya ya kamu sedih. Misalnya jadi kita lebih simpati dulu dengan perasaan dia lagi sedih. Jadi kita tanggepin sedihnya dulu, jangan alih-alih menenangkan gitu. Nah setelah kita punya simpati, otomatis kita kan ada empati muncul kan. Jadi kita harus memahami dulu, tidak lantas menarik kesimpulan atau sekedar menguatkan. Begitu sih kurang lebih. Agak sulit tapi emang perlu latihan empati itu, gak akan instan. Suka gampang down gara-gara omongan orang, dari mulai ngerendahin sampai fitnah. Ini hal yang sangat wajar. Pasti gak cuman kamu. Mungkin orang lain di luar sana juga ada yang merasakan ketika dia direndahin, apalagi sampai difitnah, itu jadi gak semangat, jadi terpuruk, jadi ya udahlah, jadi malas gitu kan, tuh wajar banget. Cuman justru ketika ada orang yang ngerendahin kita, ada orang yang sampai ngefitnah kita, terus kita respon dengan terpuruk, jadi kita nggak semangat, itu dia jadi seneng, dia merasa menang kan, dengan cuman dia celotehannya dia itu bikin kita nggak berdaya, dia makin seneng dong. Sedangkan kita pernah dengar dong kutipannya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi udah, yang penting kita melakukan yang terbaik. Dia mau ngomong apa terserah, yang penting kamu tidak seperti apa yang dia katakan. Gimana caranya melihat keseriusan atau ketulusan seseorang? Sulit. Karena kan manusia itu makhluk yang dinamis, cenderung berubah-ubah. Terkadang sangat sulit ditebak gitu kan. Tapi mungkin kalau aku pribadi sih lebih lihat ke sikapnya gitu. Jadi kayak dia nih nggak cuman ngomong tok gitu, tapi ada pergerakan, ada actionnya gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau aku pribadi kalau ngelihat tulusnya orang. Atau intinya sih dia bertanggung jawab sama ucapannya. Jadi ya kita melihat seseorang itu dari sikap. Aku pribadi ngelihat seseorang itu lihat dari sikapnya dia ke kita, bukan apa yang dia bicarakan kepada kita. Karena ya omongan tuh cuman bualan ya gak sih tanpa action gitu. Multi talent versus personal branding. Baik, kita berangkat dari definisi multi talent. Multi talent itu kan berarti kita memiliki multi itu kan banyak. Berarti talent itu pembawaan seorang sejak lahir atau bakat. Jadi kan multi talent itu memiliki banyak bakat. Sedangkan personal branding itu merupakan sebuah proses memasarkan diri sendiri melalui citra yang dibentuk. Nah, citra ini dapat dipresentasikan melalui berbagai jalur, misalnya media sosial, kemudian website, atau bisa juga perilaku kita ketika kita di depan umum. Nah, ini kan pertanyaannya versus nih, berarti kan mana yang lebih penting? Tapi ya kalau menurut aku, keduanya penting karena kedua ini saling menunjang gitu. Ketika kita merasa punya talent yang banyak, nah itu cocok banget nih untuk kita membentuk personal branding diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya banyak banget misalnya talentnya itu dan kita diem aja, itu kan jadi sia-sia, gak bermanfaat dong hidup kita. Personal branding itu kan tujuannya itu kan bukan hanya untuk memasarkan diri sebenarnya. Banyak hal-hal yang tersirat dari personal branding gitu kan, kita bisa jadi lebih bermanfaat untuk khalayak umum, mungkin juga kita bisa jadi fasilitator. Itu kan juga sebuah upaya yang nantinya akan menjadi personal branding diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku, kalau
disuruh milih, ya keduanya penting. Dan kalau kamu punya kedua itu, wah, kebermanfaatannya bakal luas banget sih. Jadi semangat, ayo kita tetap produktif. Wajar gak sih di umur kita sekarang 23-26 tahun, kalau lihat teman atau orang lain update tentang lamaran, nikah, dan lain-lain, satu sisi pengen banget ngerasain itu semua, tapi di sisi lainnya masih belum siap. Apalagi aku belum bisa sepenuhnya diterima sama orang tuanya. Menurutmu gimana, Di? Menurut aku itu sangat wajar karena memang usia 23-26 tahun itu lagi masa-masanya krisis. Itu jadi kalau dalam istilah psikologi itu ada namanya quarter life crisis. Nah, KLC ini merupakan sebuah periode di mana seseorang mulai mempertanyakan hal-hal yang kurang lebih kakak tanyakan barusan. Jadi kayak, aduh, aku udah sejauh ini, apa nih yang udah aku capai? Aduh, teman-teman udah seperti ini, kok aku belum ya? Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ada teman-teman atau rekan yang seusia kita telah mencapai sesuatu sedangkan kita belum. Nah, ini kan pada akhirnya timbul rasa cemas, bahkan mungkin parahnya bisa jadi depresi. Biasanya ruang lingkup KLC ini sering berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan yang paling bikin galau nih, itu memang tentang relationship. Itu pasti, jadi kayak itu yang paling, atau mungkin khusus untuk kaum wanita kali ya, ini lebih sensi gitu ya, baper gitu kan kalau misalnya lihat teman update itu kayak, aduh kok dia udah, padahal dia usianya mungkin lebih muda dari kita 1 tahun atau 2 tahun, apalagi itu udah ke-trigger banget, itu udah pasti makin cemas kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita sedang dalam fase ini, kita benar-benar harus fokus sama apa prioritas kita sekarang. Kondisi KLC ini pada hakikatnya positif kan, karena dia mampu mendorong kita untuk terus eksplor diri dalam hal yang sedang kita pusingkan. Jadi kayak misalnya, temenku usia 23 tahun dia udah punya kerjaan yang layak, kok aku masih kayak gini? Itu kan jadi kita termotivasi untuk setidaknya kita juga bisa mengeksplor diri kita lebih, karena teman kita yang seusia kita ternyata bisa gitu kan. Itu positif. Tapi negatifnya terkadang kita terlalu cemas gitu. Jadi kayak kita sampai hilang fokus. Jadi selalu merasa tak berdaya. Jadi perasaan dari pertanyaan dalam diri itu bikin kita ngedown, bukan jadi kita semangat. Kadang gitu kan. Jadi ngelihat orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih maju, lebih pencapaiannya lebih pesat, itu harusnya kan kita jadi termotivasi dong untuk meraih itu juga. Tapi kebanyakan mungkin dari kita, mungkin aku juga nih, terkadang kayak, dia kok gini, kok aku belum bisa ya, apa aku yang gini ya, merendahkan diri sendiri. Jadi gak berdaya, jadi makin gak semangat gitu kan biasanya. Jadi mungkin saran untuk kakak, untuk aku pribadi, untuk kita semua yang sedang ada di fase ini, mungkin untuk saat ini kita bisa mulai mengontrol diri dengan meminimalisir melihat hal-hal yang sekiranya membuat kita cemas. Mungkin tadi ke-triggernya karena status orang atau instastory orang, lagi lamaran, lagi nikah, udah punya anak dan sebagainya. Ya udah, kita skip lah yang kayak gitu, yang sekiranya bikin kita makin cemas, bikin kita makin gak berdaya, makin bikin kita, apa sih kok dia bisa kok aku enggak gitu kan. Itu kan jadi sedih ya. Kecuali kalau itu bisa memotivasi diri kita, ya silahkan dilihat kalau kuat. Tapi kalau dirasa tidak kuat dan membuat diri makin lemah, ya udah di skip aja kan. Kita bisa ada hide kan di Instagram, atau mungkin diaktif Instagram ekstrimnya gitu. Udahlah, gak mau buka Instagram, mau diaktif aja dulu beberapa hari misalnya, gak masalah. Itu kan untuk ketenangan hati kita gitu. Jadi akan sulit, tapi akan lebih sulit kalau tidak dicoba gitu. Jadi semangat berjuang untuk kita, terkhusus kamu. Salah gak sih kalau kita mempertahankan sesuatu untuk kebaikan yang lainnya? Sedangkan di sana kita banyak berkamuflase seakan-akan kita baik-baik saja. Dengan tegas aku menjawab, salah. Sebenarnya tidak akan menjadi salah kalau tidak diakhiri dengan menyakiti diri sendiri. Karena kan disampaikan bahwa berkamuflase seakan-akan kita baik-baik saja. Nah ini
seakan-akan baik-baik saja ini berat gitu kan. Berpura-pura itu selalu butuh energi yang lebih. Luar biasa banget kalau emang bisa bertahan dengan berpura-pura itu. Aku acungin berapa jempol nih. Kalau aku punya 10 jempol, aku kasih 10 jempol. Karena ya kasihan diri kita sendiri. Untuk apa kita mempertahankan sesuatu tapi itu tuh melukai diri kita sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya aku sih lebih kayak berharapnya kamu, aku, dan kita gitu untuk mempertahankan sesuatu yang mungkin baik, tapi ya tidak dengan cara yang salah. Menyakiti diri sendiri itu wah jangka panjang, nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi dia masa yang akan datang kan dengan diri kita sendiri. Jadi just mencintai diri sendiri dulu, baru kita mencintai orang lain. Menyenangkan diri sendiri dulu, baru kita menyenangkan orang lain. Menenangkan diri kita sendiri dulu, baru kita mencoba menenangkan orang lain. Kita harus bisa bertahan dengan diri kita sendiri. Oke? Tahun telah berganti. Setiap hal baik dan buruk telah terlewati. Tak usah menyesali yang telah terjadi, karena hari esok telah menanti. Terima kasih untuk teman ngobrol Diana yang selalu setia mendengarkan. Semoga tahun 2021 menjadi jembatan untuk menuju kehidupan yang menyenangkan dan menenangkan. Kutunggu selalu kisahmu karena kamu selalu layak untuk dinanti. Selamat beristirahat.